يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبوا إلى الله توبوا إلى الله توبة نصوحا. Ikhwati rahimakumullah, setiap hari kita keluar rumah kita seperti laron motor yang berjalan, mobil macet. Tiap hari mereka melakukan itu. Ngapain mereka? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, gambaran yang kita lihat di Jakarta, yang kita menjadi salah satu lakonnya, beliau sebenarnya menggambarkan kehidupan kita secara keseluruhan, mengatakan kullun nasi yaghdu sallallahu ala nabiyina wasallam. Semua orang tuh pergi. Kita lihat pagi hari semuanya pergi. Iya, kita semua sedang dalam perjalanan. Faba'i'un nafsah. Semua orang itu sedang menjual dirinya. Antum keluar dari rumah sedang jual diri. Entah kepada siapa engkau jual diri. Faba'i'un nafsah famu'tiquha au mubiquha. Dia jual dirinya. Bisa jadi dia jual kepada pembeli yang benar, sehingga dia membebaskan jiwanya. Jadi orang merdeka. Atau malah dia membinasakan diri dia sendiri. Jemaah, Allah telah memberikan penawaran kepada kita. Antum mau jual enggak jiwa antum kepada Allah? Mau jual enggak rumah antum kepada Allah? Mau enggak kita menjual tubuh kita kepada Allah Jalla Jalla? Inna Allah ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah membeli. Allah yang kasih tangan sama kita, yang kasih kaki juga Allah, dua mata pemberian Allah, rizki juga Allah yang menanggungnya. Allah mau beli itu. Barang yang dia berikan kepada kita, dia tawar. Harta kalian juga mau dibeli sama Allah. Lalu dapat apa? Kita lihat orang pagi hari keluar dari rumahnya, kerja sampai jam 4, dapat apa dia? 5 juta, 10 juta, 100 juta, 1000 juta. Semuanya yang dia dapatkan fana. Kita capek kerja. Sebagian orang subhanallah merantau dari kampung halamannya, mengadu nasib ke Jakarta. Hasilnya apa? Sesuatu yang bakal dia tinggalkan. Ini Allah mau beli sama kita. Sesuatu yang dia berikan kepada kita, bi anna lahumul jannah. Surga dapatnya kalian. Surga. Betapa bahagianya orang memiliki gedung seperti ini. Bagaimana kalau punya 2 gedung? Bagaimana kalau 3 gedung? Bagaimana kalau dia pemilik kota Jakarta semua dan isinya? Allah kasih sama kita surga yang luasnya seluas langit dan bumi ini, jemaah. Tahu orang yang terakhir masuk surga, ketika disuruh masuk surga sama Allah subhanahu wa ta'ala, Allah berikan kepada dia 10 kali lipat dunia dan isinya. Terus kita nggak mau jual diri kita kepada Allah Jalla Jalla. Pada waktu Bai'atul Aqabah, sahabat-sahabat Ansar hendak berbaiat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Baiat itu dari bai' yang ada makna jual beli.
Mereka mengatakan, Abdullah bin Rawaha mengatakan, "Ishtarit li rabbika wa li nafsika ma syi'ta." Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, silahkan sebelum kita kontrak nih, sebelum kita akad nih, sebelum kita baiat nih, silahkan kau ambil syarat apa yang kau inginkan. Buat engkau dan buat Allah Jalla Jalaluhu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ashtarit li rabbi an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an." Aku ambil syarat buat Allah agar kalian beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah. Wa li nafsi an tamna'uni mimma tamna'una minhu amwalakum wa anfusakum. Aku minta untuk dirimu, kalian lindungi aku seperti kalian melindungi keluarga kalian dan harta kalian. Sebelum terjadi kesepakatan, mereka tanya, "Fama lana ya Rasulullah?" "Fama lana ya Rasulullah?" Apa ganjarannya buat kita? Kita dapat apa nih kalau kita memberikan apa yang kau pinta? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Al-jannah," surga buat kalian. Mereka semua menyalami Nabi SAW. Rabbi halbahi, ini jual beli yang menguntungkan. Allah yang kasih tubuh sama kita, Allah yang kasih rezeki sama kita, tangan kaki dari Allah. Allah berikan surga, khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Tapi kita nggak suka. Antum lebih suka dengan perdagangan duniawi, lebih taat dan patuh dengan persyaratan mereka, padahal jelas semuanya yang kita cari fana dan akan kita tinggalkan. Jemaah, Allah mengatakan, "Fa'idza ja'atit tammatul kubra yauma yatadhakkarul insanu ma sa'a wa burrizatil jahimu liman yara فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى." Kata Allah, apabila terjadi kiamat, bukan gedung yang hancur, gunung ditabrakkan dengan bumi, mereka menjadi seperti debu yang berterbangan. Ketika itu manusia ingat dengan amal perbuatan dia. Oh, ternyata aku salah. Ternyata waktu yang Allah berikan kepadaku tidak aku penuhi dengan ketaatan. Bermaksiat dengan tangan pemberian Allah, bermaksiat dengan mata pemberian Allah, bermaksiat dengan kaki pemberian Allah. Dipanggil hayya 'alas shalah, enggak datang. Wa burrizatil jahimu liman yara, ditampakkan neraka jahanam. Mungkin ada yang enggak percaya dengan hari akhir, seperti kumpulan orang-orang munafikin yang enggak yakin kalau neraka itu ada. Adapun orang yang melampaui batas, wa atharal hayatad dunya, dan dia lebih mementingkan kehidupan dunia. Bangunnya untuk dunia, duduknya untuk dunia, tidurnya untuk dunia, ilmu yang dia kejar untuk meraih dunia. Maka kata Allah, fa innal jahima hiyal ma'wa, ya udah, tuh neraka tempatmu. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut bahwa dia akan diberdirikan di hadapan Allah Jalla Jalaluhu, akan ada persidangan buat dia, akan ditanya tentang yang besar, yang kecil, semua pemberian Allah akan ditanyakan kepada dia. Walahan nafsa 'anil hawa, dia tahan nafsunya dari keinginan-keinginannya.
Jamaah, orang mau masuk neraka itu sabar berbuat maksiat. Masa kita mau masuk surga nggak sabar? Tahan nafsu kita, jual dirimu sama Allah. Dunia ini tidak lebih dari satu sayap nyamuk. Lau kanatid dunya ta'dilu 'inda Allah janaha ba'udah ma saqa minha kafiran syarbata ma. Andai kata dunia dan isi, Jakarta dengan semua gedung, Indonesia dengan semua pulaunya, Asia dengan segala negaranya, bumi ini dan yang ada di dalam, andai kata nilainya di sisi Allah seperti satu sayap nyamuk, orang kafir akan kasih minum satu teguk air sama Allah. Lalu kenapa kita berlomba-lomba menjual diri kita kepada sesuatu yang tidak lebih berharga dari satu sayap? Jamaah rahimakumullah, dalam perjalanan menjual diri kita di kehidupan ini, Allah turunkan buku panduan. Kalau kita nggak baca, kita akan salah jual, kita akan rugi. Allah turunkan Al-Quranul Karim. Tolong Qurannya dibaca. Jangan hanya jadikan hiasan di lemarinya. Quran diturunkan bukan untuk menghiasi dinding rumah kita, tapi diturunkan untuk mengobati hati kita. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Quran ini menunjukkan kepada jalan yang paling lurus. Berapa banyak orang yang ditipu, bangkrut gara-gara tidak konsultasi ketika membangun usaha. Kalau itu untuk urusan dunia, wallahi kalau antum rugi untuk urusan dunia, bisa diulangi usaha itu. Tapi kalau kita rugi dalam perdagangan dengan Allah Jalla Jalaluhu, kita menjual diri kita kepada syaitan, kita menjual diri kita kepada nafsu kita sendiri. Allah mengatakan dzalika huwal khusranul mubin. Itu kerugian yang sebenar-benarnya. Nggak ada waktu buat balik, buat memperbaiki. Maka harapan ana kepada semua yang hadir di sini, tolong mulai hari ini membuat perjanjian dengan dirinya sendiri. Berapa kali engkau hendak membaca Al-Quranul Karim dalam sehari? Berapa halaman? Berapa juz? Satu ayat itu lebih baik daripada satu ekor onta, lebih baik daripada gaji antum sebulan. Wallahi jamaah, bikin, baca artinya, sehingga Indonesia memiliki manusia-manusia yang berkualitas, yang dia telah menjual dirinya kepada Allah, yang menjadi ambisi dia adalah keridhaan Allah, dan tentunya dia akan bermanfaat buat orang lain. Hari ini hari Jumat, Anda melihat tadi ketika azan dikumandangkan, banyak yang berdiri menunggu azan selesai. Dalam bayangan dia, lebih utama mendengarkan azan sampai selesai menjawab daripada langsung sholat tahiyatul masjid. Disinilah diperlukannya ilmu. Mana yang seharusnya didahulukan, sholat tahiyatul masjid atau mendengarkan azan? Kalau azannya itu azan sholat maghrib, nah, dengarkan azan baru sholat tahiyatul masjid. Tapi kalau azannya untuk khutbah Jumat, ketahuilah bahwa mendengarkan khutbah Jumat itu wajib, menjawab azan itu sunnah. Sholat 2 rakaat, manfaatkan waktu azan untuk sholat 2 rakaat agar tidak ketinggalan mendengarkan khutbah Jumat. Sebagian jamaah juga baru hadir setelah imam naik mimbar pada
Padahal dia nggak pernah telat di jam kerja dia, selalu tepat waktu. Masjidnya udah deket, telat datangnya. Baca suratul Jumu'ah, ada aturan di sana tuh tentang bagaimana menghadiri sholat Jumat. Ketahuilah kalau imam sudah naik mimbar, malaikat tutup buku dia, tidak mencatat kehadiran kita nantinya. Berusaha jemaah, jangan kita jual diri kita ke perusahaan, ke kantor dengan harga yang murah. Jual sama Allah dapat surga. Tapi mungkin sebagian gak yakin sama surga.